Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Prabita Syaan, Prodi PAIB, Ekstensi semester 3. Baiklah, di sini saya memaparkan hasil desain pembelajaran saya yang berjudul Menghayati Kisah Keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada pembahasan, yaitu kompetisi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, dan kuis-kuis. Kompetisi dasar, menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Indikator, siswa mampu menunjukkan sikap teguh, pendirian, dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan tujuan pembelajaran bertujuan untuk menumbuh mengembangkan akidah melalui pengembangan pengetahuan, penghayatan pengalaman, sehingga pengalaman peserta didik tentang akidah Islam menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, di sini saya mau menjelaskan materi saya, yaitu kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa dilahirkan pada tahun 1627 Masehi. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. Ayahnya bernama Imran bin Fahis dan ibunya bernama Yukabat. Dan umat Musa merupakan umat yang paling banyak. Jumlahnya setelah Nabi Muhammad. Jumlahnya sesudah umat Nabi Muhammad. Dan di antara umat Musa itu terdapat banyak nabi, ulama, ahli ibadah, ahli zuhud, raja, bangsawan, panglima, pembesar. Mereka adalah umat terbaik. Allah memilih Musa dibandingkan umat lainnya pada zamannya dan menjadikannya sebagai rasul. Dan Allah juga menghormatinya karena Allah menjadikan Musa itu sebagai saudaranya dan Harun sebagai penyokong baginya dalam menyampaikan kebenaran Allah, membimbingnya hingga mencapai kedewasaannya, sehingga Nabi Musa menjadi laki-laki yang sangat sempurna. Dan di suatu hari Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil, dan dia ditemui oleh Firaun, yaitu suami dari Aisyah. Aisyah sangat senang memiliki anak angkat. Dia sangat senang memiliki anak angkat, dan dia selalu membahagiakannya. Dan setiap saat Aisyah itu selalu mencurahkan isi hatinya kepada Musa, kasih sayangnya, dan dia tidak pernah membiarkan Nabi Musa itu kekurangan apapun. Namun ada suatu kejadian yang membuat Aisyah bersedih. Sejak pertama kali Nabi Musa itu datang ke istana Megah, dan tak sekalipun Nabi Musa atau anak angkatnya ini mendapatkan air susu ibu. Aisyah telah memerintahkan kepada seluruh perempuan di istana yang sedang menyusui untuk memberi air susu itu kepada Musa. Namun Musa ini menolak ketika dikasih air susu, dan dia menangis-nangis ketika ia ingin disusui. Dan Aisyah telah
mengundang para wanita-wanita yang ada di luar istana itu untuk menyusui Musa. Beberapa wanita yang hadir memberi saran, dan tidak satupun air susu itu diminum oleh Musa. Dan ada beberapa wanita yang hadir memberi saran kepada seseorang, cobalah lihat olehmu, apakah bayi ini mau menghisap air susumu atau tidak. Dan tak disangka sang bayi pun menghisap air susunya hingga ia sangat kenyang. Ternyata itu adalah ibu kandung Musa, yaitu Yokabad. Semenjak itu Yokabad, ibu kandung Musa ini, tinggallah di istana itu. Adalah sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.